pertanyaan final ya. Andai kata besok dengan didatangi petugas kesehatan gitu kan, sambil membawa jarum dan disuntik vaksin begitu. Sementara banyak tesis yang mengatakan jangan-jangan ini adalah strategi pemusnahan manusia dalam jangka panjang begitu. Tapi di sisi lain kita ini menjadi sebuah bagian dari keutuhan suatu bangsa. Nah, saya pengen mendengarkan resolusi pandang dari Mas Bonang secara berimbang. Ketika divaksin, yes or no? Ya, kalau saya secara pribadi, yes, saya akan melaksanakan. Dan itu kembali ke pribadi masing-masing. Nek anjene ragu-ragu, yang menjadi permasalahan kan keraguan itu. Sudahlah, saya mengatakan oke, saya akan divaksin karena saya juga telah menelaah dalam. Akhirnya keluarlah pernyataan itu. Kalau bagi pihak-pihak lain yang meragukan dengan analisa yang seperti ini, sebuah konspirasi global, lawan masalah penyakit COVID-nya saja sudah ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi faktanya ya banyak yang pemerintah sendiri secara fiskal juga mengalami kehancuran. Kesehatan masyarakat ya seperti ini, sosial politik ekonomi juga stagnan. Ya faktanya seperti itu. Tapi ini asik Mas, asik. Kalau saya sendiri memandangnya, ini memang kesempatan kita untuk kembali ke dalam, kenali diri, kenali sejati kita. Ojo kakean metu, delok jero, pedu ono sejatimu, pedu Gusti. Nah kalau enggak di COVID kan gini ya, dua plek ya menurut. Saya menilainya ini sebuah kasih Tuhan untuk merengkuh sebanyak-banyaknya umat manusia dalam. Tapi sorry ya, saya melihat banyak orang yang tadinya nalarnya kritis sekali. Entah itu yang kemudian komunitas yang mendeklarasikan diri sebagai agen social of change, agen social of control, segala macam, kena COVID ini tenggelam semuanya. Nalar kritis itu dibungkam. Kita harus terang-terangan memang. Banyak kejadian orang yang dalam tanda kutip mungkin ya soal COVID ini kenapa bisa orang itu loh terbungkam, mau ngomong ya gak masuk akal ya gitu. Wong loro nang rumah sakit dan seterusnya lah, gak perlu kita explore lah. Apalagi kalau kacamata kita dibuka, ini murni globalis yang bermain untuk menaklukkan dunia. Nah, gimana jenengan sebagai mantan aktivis, ya kan? Terus melihat hal-hal seperti ini, kita dianggap budak terus sama Amerika, sama Cina. Sing iso mok lakoni lho apa kira-kira gitu loh maksud. Idealisme itulah yang akhirnya saya harus menentukan bahwa kebangkitan spiritual ini harus segera dikobarkan. Kalau mengenai analisa Mas Hendra tadi tentang aktivis-aktivis yang bukan dibungkam ya terbungkam Mas, karena tidak punya data yang valid untuk menyampaikan kekritisannya. Terus mau ngotot tanpa data, ya jelas tidak bisa lah. Ya otomatis ada sebuah analisa, ini permainan global, melalui lembaga tertentu milik orang tertentu untuk memusnahkan manusia. Itu pun analisa, itu pun sangat tendensius. Di sisi lain fakta
Ya memang banyak yang menjadi korban. Semua pihak tidak menginginkan hal ini. Ya realistis saja. Vaksin sebagai sebuah bentuk jalan keluar. Oke, hargai saja. Kalau yang ngotot tidak mau, ya monggo silakan. Kalau mau berlama-lama dengan pandemi seperti ini, kan tidak mungkin juga loh. Nah, bagi saya tidak ada satu-satunya jalan ya. Menuhan, menggusti. Ya, Mas. Orang divaksin kan belum tentu juga dia akan selamat dari virus begitu. Ketika orang menolak divaksin, terus kemudian apa harusnya yang dilakukan oleh negara? Mengancam, membatasi geraknya orang itu, ataukah kemudian memberikan sebuah treatment? Andai kata tidak mau, ya sudah, itu hak asasinya dia terhadap kesehatannya. Bagaimana, Mas? Kalau dilihat kan memang ada sebuah jalan dan keputusan yang harus diputuskan segera, karena memang bekerjaan dengan waktu. Efektivitas vaksin yang cuma konon 60 sekian persen efektifnya, yang 40% tidak efektif. Belum lagi kontroversi halal haram dan lain sebagainya, tambah runyem. Pemerintah kan punya hak legal untuk menentukan kebijakan, dan di masa pandemi ini punya hak juga untuk menentukan kebijakan-kebijakan teknis kesehatan. Di Undang-Undang Kesehatan pun sudah tegas. Ya artinya punya wewenang lah pemerintah. Ya monggo saja diputuskan kayak apa. Kalau saya sih warga negara yang baik. Tapi secara spiritual saya punya kebebasan dan kemerdekaan saya. Seperti mas saya ini tiap hari berinteraksi dengan banyak orang, dengan banyak pihak. Saya kan bisa menjaga diri saya. Secara spiritual kan saya mampu memprogram sebuah energi yang ya apa kena virus. Dan itu sering mas sudah mas. Banyak temannya dari Surabaya, dari Jakarta, Bandung yang kena COVID. Terus sembuh dalam waktu 2 hari. Daya pengecapnya kemudian muncul lagi. Dan memang bisa kok kita lakukan. Pernah ketemu orang yang positif? Kalau ketemu langsung, ya saya tidak tahu. Tapi andai kata ada orang positif, terus kemudian mendekat gitu, nyentuh berani nggak? Ya secara rasional kan ya harus jaga diri. Gitu ya, jaga diri. Kalau nek ngono itu malah sumbung 3 kali. Oke. Mas, banyak yang sekali lagi menanyakan soal meditasi Zoom ya mas ya. Bisa dimulai untuk melibatkan teman-teman subscriber itu, para pemirsa itu, kira-kira mulai daftar bisa kapan mas? Ini hari Rabu. Ya. Bisa dimulai minggu depan mas. Hari Senin ya. Ya, dengan prepare dengan tim. Saya juga menyiapkan diri, teknologi, waktu, dan sarana lain di rumah. Teman-teman, nanti silakan yang mau ikut Zoom, sekali Zoom kurang lebihnya sekitar 30 orang supaya efektif dan efisien begitu. Proses daftarnya silakan nanti teman-teman menghubungi kami. Nanti kita akan sediakan kontak person untuk mengakomodir teman-teman yang tidak bisa berjumpa Mas Bonang secara langsung, tapi bisa melalui virtual. Begitu Mas Bonang ya. Tambahan sedikit Mas. Mungkin kita adakan siang dan malam hari.
yang kerja malam bisa ngikuti siang. Biar pilih aja. Biar pilih. Oke teman-teman, tadi disampaikan sama Mas Bonang udah clear. Yang siangnya nggak bisa ambil malam ya. Oke, terima kasih banyak Mas Bonang. Salam Rahayu Rahayu Merdeka.